Ada dua cerita, ada dua kisah. Kisah yang pertama di dalam kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Imam Nawawi. Ada dua orang remaja kembar atau kakak beradik. Yang satu tinggalnya di kota, yang satu tinggalnya di desa. Nah yang di kota sebagaimana hidup anak muda, nah, itu kerjaannya dugem. Wah, kerjaannya mabok, kerjaannya apa? Dunia malam, dunia gelap, gitu ya. Sedangkan saudaranya yang di kampung, yang di desa, itu hari-harinya diisi dengan kayak begini nih, ngaji gitu, sholat jamaah, bantuin Bang Jun gitu ya, Jumat berkah atau apa, atau apa, makan juhur dan lain sebagainya. Jadi kegiatannya apa? Kebak ikan. Nah satu hari terlintas di hati mereka nih keduanya, bagi pemuda yang di kota, dia merasa capek, dia merasa bosan. Aduh, kok hidup begini ya, mabok mulu, zina mulu, judi mulu, maksiat mulu, aduh capek gitu ya, dosa mulu, pengen tobat pengen berhenti gitu ya. Ini buat siapa nih? Pemuda yang ada di kota. Nah sedangkan kebalikannya, pemuda yang ada di desa, di kampung, merasa bosan juga. Bosan ibadah mulu, bosan ngaji mulu, bosan bantuin Bang Jun Jumat berkah mulu gitu ya. Saya kan masih muda gitu, umur masih panjang, kemungkinan besar mati masih lama gitu. Mumpung masih muda, ngaso dulu dah ibadah, ntar aja kalau sudah tua, udah usia 40 ke atas, mumpung masih muda puas-puasin gitu ya. Mumpung masih muda puas-puasin dah, senang-senang memperturutkan hawa nafsunya. Ntar ketika usia 40 tahun menjelang tua balik lagi dah tobat. Ini niat siapa? Pemuda yang ada di desa. Niatnya cakapan yang mana? Yang di kota. Kerjaannya cakapan yang di kampung gitu. Satu ulangi, kalau masalah kerjaan yang di kota, pemuda ini pekerjaannya jelek, yang di kampung pekerjaannya bagus. Pemuda yang di kota niatnya bagus, baik. Pemuda yang di kampung niatnya jelek. Akhirnya masing-masing memutuskan untuk melaksanakan niatnya. Yang di kota, kalau begitu saya pengen pulang kampung dah. Saya tinggal di kamu aja sama adik saya, sama saudara saya. Enak hidupnya, damai, tentram, melaksanakan kebaikan, sholat, wirid, ngaji, ibadah, sodakoh, membantu orang lain dan lain sebagainya. Saya pengen tobat. Berangkat nih dari kota, pulang kampung. Kebalikannya yang dari desa. Saya pengen nyusul saudara saya di kota, pengen puas-puasin masa muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, maksiat aja dulu gitu ya, berbuat dosa aja dulu, tobat ntar kalau sudah tua. Nah yang pemuda desa ini kena bisikan setan, sedangkan pemuda yang kota mendapat bisikan dari malaikat. Akhirnya masing-masing menuju apa yang diniatkan. Yang kota pulang ke desa, ke kampung, yang kampung berangkat ke kota. Sama-sama jalan nih. Sama-sama jalan. Di tengah perjalanan dua-duanya mati. Di tengah perjalanan dua-duanya meninggal. Yang satu mati, yang satunya lagi apa? Mati juga, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita lihat dari segi kerjaannya, ya, segi kerjaannya bagusan yang di desa. Kalau dinilai dari segi niatnya, bagusan niat yang di kota. Yang mana yang masuk surga? Yang mana yang masuk neraka? Yang di kota masuk surga. Yang di desa karena apa? Niat yang dipasangnya. Itu innamal a'malu bil khawatim. Allah menilai amal seseorang dilihat yang terakhir.
dilihat yang belakangan, biar kata tukang mabok, biar kata tukang main judi, biar kata tukang zina, merampok, mencuri, tapi di akhirnya dia berbuat baik, hanya sekedar niat, belum melaksanakan, maka dengan niat tersebut orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pentingnya niat yang kita tanamkan, kita pasang dalam hati. Jadi menjadi faktor yang sangat menentukan orang itu bisa masuk neraka atau masuk surga, walaupun amalnya baik. Sedangkan orang yang niatnya baik, amalnya buruk, itu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ada lagi cerita begini. Di zaman Nabi Musa ada preman, ada tukang mabok. Di kampung dia meresahkan, tukang malakin orang. Gak boleh ada yang lewat, langsung dia apa? Dipalak, langsung diperes, langsung diganggu, meresahkan masyarakat. Kata Allah, Musa, jemputlah kekasihku, kata Allah. Jemputlah kekasihku di kampung ini, namanya ini. Kuburkan dengan cara yang layak. Kuburkan dengan cara yang baik. Siap ya Allah. Akhirnya Nabi Musa berangkat. Nyampe di kampung, nanya namanya. Pada saat nanya, tipulan mah sampah masyarakat. Tipulan mah preman yang meresahkan masyarakat. Tipulan mah preman yang apa? Selalu mengganggu warga. Sehingga nggak ada satupun orang yang demen sama dia. Gitu. Sekarang dia ada di mana tuh? Mati nyungsep di apa namanya? Apa sih kalau itu? Piteng. Mati nyungsep di piteng. Gitu. Nah, Nabi Musa kaget. Kok wali Allah, kekasih Allah matinya begitu gitu. Matinya nyungsep ke dalam piteng. Gitu. Nabi Musa kaget. Ya Allah, ini nggak salah. Kok kekasihmu matinya apa? Hina. Kok kekasihmu matinya begitu sangat mengenaskan? Kenapa bisa seperti itu ya Allah? Apa kata Allah? Hei Musa, memang dia itu sampah masyarakat. Memang dia itu orang yang suka mengusik masyarakat, mengganggu warga, memerah dan lain sebagainya, membuat warga tidak suka. Tapi di akhir hayatnya dia mengeluh, hatinya itu berbisik lirih kepadaku, kata Allah. Ya Allah, apa yang dia ucapkan dalam hatinya ya Rabb, kata Nabi Musa. Ya Allah, memang saya akui, saya ini sampah, saya ini kotor, saya ini penuh dosa, saya ini hina, saya ini rusak. Semua yang saya kerjakan ini apa? Penuh dengan kekotoran dan ketidakpatuhan kepadamu ya Rabb. Tapi saya tahu, walaupun saya pendosa, walaupun saya ini orang brengsek, walaupun saya ini orang sampah masyarakat, tapi saya tahu ampunanmu ya sangat besar. Ampunanmu sangat luas. Ampunanmu pasti kau berikan kepada hamba-hambamu yang bertobat, hamba-hambamu yang menyesal dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah saat itu Allah apa? Allah menerima tobat si sampah masyarakat itu tadi. Kemudian Allah jadikan kekasihnya, walaupun matinya di dalam piteng. Selamatkan Musa, kuburkan dengan cara yang layak. Itu gara-gara apa? Niat, gitu. Gara-gara niat.